Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fuad Yunawari, biasa dipanggil dengan Fuad, dari Prodi PGSD Bridge Service dari UPBJJ UT Malang. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas matkul pendidikan Pancasila. Untuk tugas yang pertama ini, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah lahirnya Pancasila. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Maaf, ada sedikit nge-lag. Terima kasih. Oke. Oke, proses lahirnya Pancasila. Lanjut. Dari latar belakangnya, setelah Jepang menjajah bangsa Indonesia, Jepang berjanji akan membantu Indonesia menjadi negara yang merdeka. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Jadi peristiwa ini diawali dengan penjajahan Jepang dulu. Waktu Indonesia masih dijajah dengan Jepang, di sini posisi Jepang itu kalah dari perang melawan sekutu, yaitu yang sudah kita ketahui dari pelajaran itu, terjadinya pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima. Jadi dari pihak Jepang memutuskan untuk menarik mundur semua pasukannya dari Indonesia. Untuk itu Jepang berjanji akan membantu Indonesia menjadi negara yang merdeka. Dibentuklah badan, yaitu BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut juga dengan Dokuritsu Shunbi Kyosakai. BPUPKI beranggotakan tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Widyudiningrat. Tugas utama BPUPKI adalah menyusun dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Oke, lanjut. Sidang BPUPKI yang pertama, tanggal 29 sampai 1 Juni. Terdapat 3 tokoh penting yang mengusulkan beberapa dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, itu mengusulkan 5 dasar, antara lain peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua dari Profesor Dr. Supomo, yaitu menyampaikan gagasan tentang negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan semua golongan dan kepentingan rakyat. Isi gagasannya yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga dari Insinyur Soekarno, yang mengusulkan 5 dasar, yaitu yang pertama nasionalisme, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Dari sidang pertama BPUPKI, di situ dibentuklah sebuah panitia, yaitu
yang dinamakan dengan Panitia 9. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 1 sampai tanggal 1 Juni dan langsung mengumpulkan merumuskannya dari tanggal 1 sampai 22 Juni. Panitia ini beranggotakan 9 tokoh seperti Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan anggotanya Ahmad Suparjo, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Karim Muzakir, Abikus Cokro, Suwiyoso, dan A.A. Maramis. Hasil perumusan dari panitia 9 itu yang sudah sering kita kenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang berisi perumusan dasar negara yang hampir sama dengan Pancasila, tetapi sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sidang PKI yang kedua. Dalam sidang ini PKI membahas bentuk negara, wilayah, dan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Setelah sidang kedua BPPKI dibubarkan dan dibentuklah badan baru yang bernama PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut juga dengan Dokuritsu Zunbi Inkai. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila yang disahkan adalah hasil perubahan dari Piagam Jakarta, terutama pada sila pertama yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengesahan Pancasila. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, menunjukkan kebijaksanaan dan semangat persaudaraan antar umat beragama. Jadi pada sidang PPKI ini tidak berlangsung lama dan hanya meneruskan dari BPUPKI atau disebut dengan menyempurnakan dari hasil sidang BPUPKI yang kedua, yang semula Piagam Jakarta menjadi yang kita kenal sekarang adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar negara kita Pancasila diambil dari isi tersebut dari Piagam Jakarta. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, inilah hasil rumusan resmi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk refleksi pribadi dari saya, setelah mempelajari proses lainnya Pancasila, dapat disimpulkan bahwa dasar negara kita bukanlah hasil dari pemikiran satu orang saja, melainkan hasil dari musyawarah
dan semangat para tokoh bangsa yang memiliki perbedaan latar belakang, namun mampu mengutamakan kepentingan bersama agar terwujudnya Indonesia merdeka. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial masih sangat relevan dengan kehidupan sekarang sebagai pedoman dalam bersikap baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Jadi, kita dapat mengambil nilai-nilai positif dari proses lahirnya Pancasila ini. Bisa diambil contoh dari musyawarah, karena disitulah ketika kita memiliki satu tujuan, maka kita harus mendengarkan pendapat-pendapat dari lainnya. Harus kita menggunakan isi pemikiran dari kita saja, melainkan harus mendengarkan isi pemikiran orang lain juga. Karena kalau kalian mengambil keputusan sendiri tanpa memikirkan orang lain, disitulah titik keegoisan atau sifat individual kita. Jadi kita bisa mengambil dari proses lainnya Pancasila ini, yaitu dari musyawarahnya dan semangat para tokoh-tokohnya dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia ini. Oke, lanjut. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya minta maaf apabila suaranya agak ada suara dari luar ataupun gimana. Saya minta maaf karena saya sendiri ini mengambil tag-nya pada malam hari, jadi takut keganggu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.